Kamu pikir dengan mengabaikan dia cukup untuk menyudahi drama? Salah besar. Diam yang benar itu bukan soal menunggu, tapi soal memberi sinyal yang tak bisa ia abaikan. Di video ini aku bongkar satu trik halus tapi mematikan yang akan mengguncang egonya sampai runtuh. Bukan manipulasi murahan, bukan pamer atau drama tanpa tujuan. Ini tentang mengambil kendali dengan elegan, menjaga martabatmu, menata batas, dan memancarkan ketenangan yang justru membuat dia mempertanyakan pilihannya sendiri. Bayangkan dia yang dulu selalu mencari perhatianmu, kini bertanya-tanya kenapa kamu tidak marah, kenapa kamu tidak membujuknya, kenapa kamu bisa tetap tenang. Saat itu terjadi, ego yang selama ini jadi kebanggaannya mulai retak. Dia akan mulai mengingat momen-momen kecil yang dulu ia anggap sepele. Kebiasaanmu yang dulu ia ambil ringan, sekarang terasa hilang. Dan ketika rindu itu datang, ia tak akan tahu apakah masih bisa mendapatkannya kembali. Di video ini aku akan jelaskan prinsip psikologis di balik strategi diam yang efektif, kenapa ketenanganmu bisa jadi senjata paling ampuh, langkah praktis yang bisa kamu lakukan mulai hari ini, kata-kata yang harus dihindari, sikap yang harus ditampilkan, dan cara menjaga harga diri tanpa terlihat dingin. Contoh nyata percakapan dan respon yang membuat dia berkaca, tanpa harus jadi drama queen atau sok kuat. Kesalahan fatal yang sering dilakukan orang saat menghilang, dan bagaimana menghindarinya supaya bukan kamu yang akhirnya terluka. Cara pulih untuk diri sendiri, karena tujuan utama strategi ini bukan balas dendam, melainkan pemulihan, agar kamu kembali utuh, berwibawa, dan siap melangkah. Ini bukan sekadar trik untuk bikin dia cemburu. Ini strategi untuk kamu yang lelah dimanfaatkan, yang ingin kembali merasa berharga, yang ingin menunjukkan bahwa ketenangan dan integritas lebih kuat daripada teriak-teriak di telepon tengah malam. Kalau kamu sedang berusaha move on atau menata ulang hubungan yang sudah mengaburkan batasanmu, video ini akan jadi panduan praktis yang tajam dan lembut sekaligus. Jangan lewatkan, tonton sampai selesai karena di akhir video aku bagikan latihan singkat yang bisa kamu praktekkan malam ini untuk membangun kembali rasa percaya diri dan menetapkan batas yang sehat. Ingat, yang paling menakutkan bagi orang yang sombong bukanlah amarahmu tapi ketenanganmu yang tak tergoyahkan. Kalau kamu merasa video ini berguna, like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan strategi relasi yang membuat hidupmu lebih tenang dan berwibawa. Komentar di bawah. Sudah coba? Atau ceritakan pengalamanmu. Aku bakal baca dan mungkin bahas di video berikutnya. Follow akun sosial media kami untuk tips harian dan latihan singkat. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Diam yang punya makna. Jangan salah, diam bukan berarti kalah. Diam yang tepat bisa membuat seseorang menilai ulang seluruh sikapnya. Bukan diam karena menyerah, tapi diam yang penuh makna. Kamu tidak lagi bereaksi pada setiap pemicunya. Kamu hanya memutuskan untuk tidak lagi bermain dalam permainan yang dia ciptakan. Karena ketika kamu diam, kamu sebenarnya sedang berbicara dengan cara paling keras. Aku bukan boneka yang bisa kamu tarik sesuka hati. Dan saat itu terjadi, dia mulai gelisah. Karena untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi berada di bawah kendalinya. Nomor 2. Ubah fokus. Jadikan hidupmu panggung baru. Sebelumnya dunia kamu mungkin berputar di sekelilingnya. Sekarang, balikkan arah, mulai bangun hidupmu, perbaiki penampilan, tingkatkan karier, sibukkan diri dengan sesuatu yang membuatmu berkembang. Kamu akan sadar, dunia ini luas. Dan orang yang dulu kamu kira segala-galanya ternyata cuma satu bab dalam hidupmu. Saat dia melihat kamu mulai bersinar tanpa kehadirannya, ego itu mulai retak, karena kenyataannya kamu bisa bersinar, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Nomor 3. Respon tenang saat ia mencoba menguji. Dia akan mencoba mengetes kamu, mungkin dengan pesan tiba-tiba, mungkin dengan nada sinis, atau sindiran di media sosial, tapi kamu tidak lagi bereaksi dengan emosi. Kamu hanya tersenyum dalam hati dan berkata, "Aku sudah selesai main di level itu."
Balaslah secukupnya, tenang, padat tapi penuh wibawa. Ketenanganmu akan jadi tamparan paling keras untuk seseorang yang terbiasa menang dengan cara memancing emosimu. 4. Tunjukkan batas tanpa drama. Kamu nggak perlu berteriak untuk dihormati. Kamu cukup menunjukkan batas. Kalimat sederhana seperti, "Aku nggak bisa lanjut kalau aku terus disakiti seperti ini." Lebih kuat daripada sejuta kata marah. Karena batas itu bukan tembok, tapi bentuk penghargaan pada dirimu sendiri. Dan ketika seseorang sadar bahwa kamu mampu menetapkan batas, dia tahu kamu bukan lagi orang yang mudah dimanipulasi. Nomor 5. Beri pujian dingin, sentuh egonya tanpa menyerah. Kadang yang paling meluluhkan bukan amarah, tapi keanggunan. Kamu bisa memberi sedikit pujian dingin, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah di atas permainan itu. Katakan saja dengan nada tenang, "Aku akui, kamu memang punya cara berpikir yang tajam." Lalu berhenti di situ, tanpa senyum berlebihan, tanpa memohon perhatian, karena saat kamu memuji tanpa haus validasi, dia akan bingung, dan egonya pelan-pelan goyah. Nomor 6. Jaga ketenangan di depan umum. Ego besar itu hidup dari drama. Dia ingin kamu terlihat kehilangan kendali, supaya dia bisa bilang, "Tuh kan, dia nggak bisa tanpa aku." Tapi ketika kamu tetap kalem di depan orang lain, sopan, tenang, dan percaya diri, kamu menghancurkan skenarionya. Dia kehilangan narasi, dan yang tersisa hanya bayangan tentang dirinya sendiri yang kini terlihat kecil di matamu. Nomor 7. Ajukan satu pertanyaan yang mengguncang. Ego tinggi paling takut dengan satu hal, refleksi diri. Jadi daripada berdebat panjang, cukup tanya dengan tenang. Kamu sebenarnya takut kehilangan aku, atau cuma takut kehilangan kendali? Pertanyaan itu sederhana tapi seperti kaca besar yang menampar kesadaran. Tak perlu lanjut bicara, diamlah setelahnya. Biarkan pertanyaan itu bergema di kepalanya, lama, dalam, menusuk. Nomor 8. Perubahan nyatamu adalah balasan terindah. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi orang berego tinggi daripada melihatmu berubah tanpa melibatkan dia. Kamu mulai bahagia tanpa dia tahu kenapa. Kamu mulai percaya diri tanpa harus menyombongkan apapun. Perubahan itu nyata tapi tidak kamu pamerkan. Karena kamu tahu pembuktian terbaik bukan di media sosial, tapi di kehidupan nyata yang tenang dan stabil. Dan saat dia melihatmu tak lagi terpengaruh, itu momen di mana egonya benar-benar mulai runtuh. 9. Jangan langsung beri kesempatan kedua. Kalau dia datang lagi, jangan langsung buka pintu. Karena orang yang benar-benar menyesal akan berusaha, bukan hanya bicara. Biarkan dia menunggu. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan akses ke hati yang dulu selalu terbuka. Kamu tidak kejam. Kamu hanya menjaga harga dirimu. Dan harga diri bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan kata maaf. Nomor 10. Pulihkan dirimu. Biarkan ketenangan. Jadi pembalasan. Pada akhirnya, ini bukan soal dia lagi. Ini soal kamu. Trik terakhir bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk membangun kembali dirimu, jadi sosok yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih berharga. Ketika kamu benar-benar pulih, ketika kamu bisa tersenyum tanpa butuh pengakuan siapapun, ketika kamu bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut ditinggalkan, itulah saat ego siapapun yang pernah merendahkanmu benar-benar hancur. Karena kamu sudah tak lagi bermain di arena yang sama. Kamu sudah naik level. Dan mereka cuma bisa menatapmu dari jauh. Menyesal karena dulu tak pernah menghargai ketenanganmu. Dan pada akhirnya, bukan siapa yang paling keras berbicara yang menang, tapi siapa yang paling tenang ketika semua orang mulai kehilangan arah. Kamu nggak perlu lagi membuktikan apapun. Kamu nggak perlu lagi memohon pengakuan dari seseorang yang bahkan tak tahu cara menghargai kehadiranmu. Karena sekarang kamu sudah paham, kadang kekuatan terbesar lahir justru dari diam.
Ego setinggi apapun akan runtuh di hadapan seseorang yang mampu mencintai dengan tulus, lalu pergi dengan elegan. Seseorang yang bisa menatap luka, tapi memilih untuk sembuh. Seseorang yang tidak lagi bereaksi, karena tahu nilai dirinya lebih berharga dari sekadar pengakuan semu. Biarkan dia berpikir kamu lemah. Biarkan dia menertawakan keputusanmu untuk diam. Karena waktu akan membuktikan bahwa orang yang tetap tenang ketika disakiti adalah orang yang akhirnya menang tanpa harus menginjak siapapun. Dan ketika suatu hari nanti dia sadar bahwa keheninganmu bukan tanda menyerah, melainkan tanda kamu sudah selesai bermain di level yang sama, saat itu egonya runtuh. Bukan karena kamu menghancurkannya, tapi karena dia akhirnya sadar dia kehilangan seseorang yang benar-benar tulus. Jadi tetap tenang, tetap elegan. Bangun dirimu, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu bisa bahagia, bahkan tanpa dia. Karena kemenangan paling indah adalah ketika kamu tidak lagi butuh menang, hanya butuh damai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menjadi motivasi untuk Anda.